Pertanyaan tentang akidah yang paling benar sering sekali muncul ketika kita melihat perbedaan pandangan antara manhaj salafi dan aliran Asy'ariyah, sering disebut dengan Asy'ariyah. Keduanya sama-sama mengaku berpegang kepada Islam, teman-teman, sama-sama mengutip dalil dari Al-Quran dan hadis, tetapi metode memahami dalil itu mereka berbeda. Untuk menjawabnya, kita perlu menelaah asal-usul, prinsip, metode, dan konsekuensi dari kedua manhaj ini. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Priadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas mana yang paling benar antara Salafi atau Asy'ariyah. Jadi ada satu soalan tertulis yang disampaikan di sini, yaitu adakah akidah salaf itu sahaja yang benar, manakala akidah Asy'ariyah itu salah, ataupun terdapat perbezaan di sudut ini? Bagaimana? Adakah akidah salaf? Adakah akidah salafus salih itu saja yang benar, manakala akidah Asy'ariyah itu salah? Ya. Jadi begini, kalau ada dua akidah yang bertentangan, ya, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan bukan A, apakah mungkin dua-duanya benar? Coba tonton jawab. Kalau satu mengatakan A, yang satu mengatakan bukan A, apakah mungkin dua-duanya benar? Tidak mungkin. Yang benar hanya salah satu. Yang ini saja atau yang ini saja. Ini kalau bertentangan, ya. Ini bila bertentangan. Tapi kalau tidak bertentangan, ya, tapi bersifat tambahan, nah, bersifat tambahan, maka ini mungkin saja. Ya, mungkin saja dua-duanya benar apabila bersifat tambahan. Misal apa? Misalnya kita tahu dalam akidah yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Ya. Setelah diampuni dosanya, kalau ada dosa akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu ada akidah yang lain mengatakan akan memasukkan mereka ke neraka. Ini pasti salah satunya salah. Ya. Tapi kalau kemudian ada tambahan, selain Allah mengisi surga dengan orang yang beriman, ketika di dunia, Allah juga akan menciptakan makhluk-makhluk baru, lalu ditambahkan juga sebagai penduduk surga. Ini mungkin benar, karena dia tidak bercanggah, tidak bertentangan dengan akidah yang tadi. Nah, begitu juga dengan akidah salaf dan akidah Asy'ari. Akidah salaf karena berasal dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para pengikut mereka, yang rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Hal-hal yang mereka ijma', hal-hal yang para salaf itu ijma', ini pasti benar. Sehingga yang selain itu pasti keliru. Begitu juga kalangan imam mutaqaddimin ijma', ketika mereka misalnya Ahlus Sunnah setelah era generasi salafus soleh, ya, ijma' bahwa Al-Quran itu ghairu makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Karena Al-Quran firman Allah, firman tidak mungkin yang berfirman itu khalik sementara firmannya makhluk. Karena justru Allah menciptakan makhluk dengan firmannya, kun atau kuni bardan, misalnya ke api. Maka pastilah firman Allah tidak makhluk, dan Al-Quran adalah firman Allah, maka Al-Quran tidak makhluk. Ini mereka ijma'. Walaupun itu belum dibahas oleh kalangan sahabat dan tabi'in, maka ini pasti benar. Sehingga yang mengatakan Al-Quran makhluk pasti salah. Mau Mu'tazilah, mau Asy'ari, mau apapun afiliasinya, kalau bercanggah dengan sesuatu yang salaf ijma'. Adapun kalau salaf tidak ijma', ya, misalnya ada sahabat mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Ada sahabat lain mengatakan Rasulullah belum pernah melihat Allah sampai beliau wafat. Maka ketika Al-Asy'ari mengatakan, ya, ada orang Asy'ari mengatakan Rasulullah melihat Allah, maka ini tidak bisa kita pastikan keliru. Sebab yang dua ini tadi, ya, belum ijma', ya, tidak bisa kita hukumi sebagai keliru kecuali kita mendatangkan dalil yang terperinci mengenai itu. Wallahu a'lam. Istilah Salafi berasal dari kata salaf, yaitu generasi awal umat Islam, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in.
Prinsip dasar mereka yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Tokoh utama yang menghidupkan kembali istilah salafi pada abad modern adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan pada era kontemporer dipopulerkan kembali oleh ulama Najd yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun Asy'ariyah dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari yang awalnya beliau mengikuti paham Mu'tazilah yang rasionalis lalu bertobat dan menyusun metode baru sebagai jalan tengah antara Ahlussunnah dan pemikiran kalam. Asy'ariyah berkembang luas di dunia Islam teman-teman, terutama melalui madrasah-madrasah besar seperti Al-Azhar Mesir. Teman-teman, prinsip utama dalam akidah salafi itu berpegang kepada tauhid 3 serangkai, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Salafi menekankan tauhid yang detail, yaitu Allah satu dalam penciptaan, ibadah, dan nama sifatnya. Sifat Allah itu diterima sebagaimana adanya, semisal Allah istiwa di atas aras, Allah memiliki wajah, tangan, turun ke langit dunia tanpa diserupakan dengan makhluk, yaitu bila kaif. Tidak menakwil sifat-sifat Allah, menolak menafsirkan tangan dengan kekuasaan atau wajah dengan zat, karena itu dianggap menyimpang dari pemahaman salaf. Adapun Asy'ariyah, mereka membagi tauhid menjadi 2 bagian, yaitu rububiyah dan uluhiyah, tetapi berbeda konsep teman-teman. Asy'ariyah menekankan tauhid rububiyah sebagai inti Allah satu-satunya pencipta, dan uluhiyah mereka pahami lebih sebagai pengakuan rububiyah, bukan fokus kepada ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu ditakwil ataupun ditafsir jika ada ayat ataupun hadis yang dianggap berpotensi menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, maka ditakwil, semisal tangan diartikan dengan kekuasaan. Jika tidak mampu ditakwil, maka mereka melakukan tafwid, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa penjelasan. Al-Asy'ariyah banyak menggunakan logika atau kalam. Asy'ariyah memakai dalil akal dalam membangun argumen akidah mereka, bahkan kadang lebih mengutamakan daripada dalil nas. Dari segi pemahaman, salafi lebih menjaga kesucian tauhid, ibadah, menolak segala bentuk syirik, bid'ah, dan takwil yang berlebihan, tetapi sering dituduh sebagai tekstualis. Adapun Asy'ariyah berusaha menyeimbangkan antara dalil nakli yaitu wahyu dan dalil akli yaitu akal, namun sering jatuh dalam takwil teman-teman yang berlebihan hingga mendekati tahrif, yaitu mengubah makna. Lalu mana yang paling benar? Untuk menjawabnya, mari kita gunakan tolak ukur Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman generasi terbaik umat, yaitu salafus soleh. Al-Quran dan hadis tidak mengajarkan metode takwil seperti Al-Asy'ariyah. Rasulullah SAW dan para sahabat menerima ayat-ayat sifat sebagaimana adanya. Mereka tidak menakwilkan kata tangan menjadi kekuasaan ataupun istiwa menjadi menguasai. Ijma' salaf lebih sesuai dengan manhaj salaf. Generasi sahabat dan tabi'in tidak mengenal ilmu kalam dan takwil. Ilmu kalam baru masuk setelah pengaruh filsafat Yunani merasuk ke dunia Islam. Perlu kita ketahui bersama teman-teman, Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri di akhir hidupnya kembali kepada metode salaf. Di dalam kitabnya Al-Ibadah, beliau menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas aras memiliki sifat sebagaimana Dia tetapkan tanpa takwil. Namun pengikutnya kemudian banyak yang lebih condong ke ilmu kalam. Ulama besar seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah semuanya bersepakat teman-teman, jangan menolak sifat Allah dan jangan menakwilkannya. Dengan demikian, jika ditimbang dari dalil nas, metode salaf, dan konsistensi sejarah, akidah salafi itu lebih benar dan lebih dekat kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan salafi sangat konsisten dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman sahabat. Menjaga tauhid
dengan menolak segala bentuk kesyirikan dan kebid'ahan. Sedangkan Al-Asy'ariyah meskipun banyak jasanya di dalam menjaga Islam, tetapi metode mereka itu bercampur dengan filsafat dan takwil yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi akidah yang paling benar adalah akidahnya Salafi, teman-teman, karena langsung bersandar kepada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman generasi terbaik umat ini tanpa tambahan filsafat ataupun takwil yang menyimpang. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.